Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknik pengukuran laboratorium Mercy. Perkenalkan, nama saya Fawaz Ivan Barok, kode asisten FAW. Pada kali ini saya akan membahas sensor posisi. Nah, tujuan dari praktikum sensor posisi adalah yang pertama, memahami cara kerja sensor posisi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dari setiap komponen dalam sensor posisi. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan antara posisi sebagai input sensor dengan tegangan sebagai output sensor. Oke, nah pada kali ini teman-teman tahu nggak sih apa itu sensor posisi? Sensor posisi merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur jarak suatu objek terhadap titik acuan. Nah, pada kali ini sensor yang kita gunakan adalah fotodioda. Fotodioda merupakan salah satu jenis dioda yang memiliki karakteristik di mana menghantarkan arusnya bergantung terhadap besar kecilnya arus atau besar kecilnya sinar yang diterima oleh fotodioda. Oke, lanjut saya akan menjelaskan rangkaian dari sensor posisi. Nah, adik-adik sekalian, ini merupakan rangkaian dari sensor posisi, di mana kita menggunakan inputan sebesar 9 volt. Nah, lanjut kita masuk di sini ada kapasitor, di mana kapasitor ini tujuannya untuk menyimpan tegangan dari input tersebut. Kenapa 100 mikrofarad? Karena kita sudah menghitung agar outputan dari rangkaian ini sebesar 5 volt. Nah, setelah itu kita masuk ke rangkaian regulator, di mana di regulator ini dicek apakah sudah mencapai 5 volt atau belum. Nah, setelah itu apabila di regulator ini tidak mencapai 5 volt, maka akan diteruskan ke sini, ke rangkaian ini. Nah, di sini ada kapasitor 10 mikrofarad. Di sini disimpan lagi agar memiliki VCC atau outputnya sebesar 5 volt. Nah, di sini ada VCC. Setelah itu tegangan akan dibagi ke ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, di sini ada resistor sebesar 220 ohm. Mengapa demikian? Agar lampu indikator ini tidak putus. Nah, tujuannya apa sih lampu indikator ini? Tujuannya adalah berfungsi sebagai menandakan bahwasanya regulator atau rangkaian regulator ini berfungsi dengan baik atau adanya tegangan yang masuk ke lampu indikator. Nah, langsung saja kita masuk ke rangkaian sensornya ini, di mana di sini ada resistor sebesar 10k ohm dan kemudian ada resistor sebesar 220 ohm. Nah, di sini juga ada infrared. Infrared di sini tujuannya sebagai transmitter atau pemberi sinyal. Nah, kemudian di sini ada dioda, di mana dioda ini adalah penerima sinyal atau receiver. Nah, untuk menghitung output dari sensor ini kita menggunakan pembagi tegangan, di mana yang kita ketahui bahwasannya Vout sama dengan D1 per R2. R2-nya ini di sana 10 kilo ohm. Nah, ditambah D1. D1-nya adalah hambatan dari fotodioda dikali dari V input yang ada di sini sebesar 5 volt. Nah, oke, langsung saja kita ke praktikum. Adik-adik sekalian, kita masuk ke praktikum. Saya memiliki rangkaian dari sensor posisi, di mana di sini merupakan rangkaian regulator dan di sini merupakan rangkaian sensor. Di mana di sini ada infrared, di sini ada fotodioda. Kita di sini memakai bidang berwarna putih untuk dipantulkan, karena sifat dari bidang berwarna putih adalah memantul, berbeda halnya dengan warna hitam, yaitu menyerap sinar. Nah, ketika sinar dipancarkan oleh infrared akan diterima oleh fotodioda. Prinsip kerja dari fotodioda adalah semakin besar sinar yang diterima oleh fotodioda, maka semakin kecil nilai resistansinya. Ketika semakin kecil cahaya yang diterima oleh fotodioda, maka nilai dari resistansinya semakin besar. Adik sekalian, kita masuk ke prosedur pengambilan data. Yang pertama berubah, dimana ini mulainya dari
titik acuan 1,5 cm. Nah, oke. Setelah itu kita akan melihat nih di titik acuan 1,5 cm ini outputnya yang didapat berapa. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter untuk melihat outputnya. Di sini outputnya kita volt dengan milivolt ya. Outputnya itu milivolt. Oke, kita sambungkan positif dengan output dan juga negatif dengan ground. Oke, setelah itu kita nyalakan. Nah, di sini kita melihat output titik acuan 1,5 cm yaitu 210,5 mV. Nah, ini untuk yang berubah memiliki resolusi 1 cm. Artinya setelah 1,5 titik acuan 1,5 maka kita berlanjut ke 2,5. Oke, kita di 2,5 mendapatkan 212,3 mV. Kemudian kita lanjut ke 3,5 kita mendapatkan 225,9 mV dan seterusnya berulang kali. Data 10 data naik dan 10 data turun. Oke, itu yang berubah. Nah, kita masuk ke data berulang di mana titik acuan yang kita ambil yaitu 6,5 cm. Nah, di 6,5 cm ini kita melihat output dari titik acuan 6,5 cm ini adalah sebesar 355,3 mV. Untuk data berulang kita dari 6,5 kemudian 0 kemudian kita balik lagi ke 6,5 kita cek berapa outputnya sampai sebanyak 20 kali perulangan gitu. 0 kembali lagi ke 0 kemudian ke 6,5 kembali lagi ke 0 kemudian 6,5 sampai sebanyak 20 kali data yang kita dapatkan. Jadi kita outputnya bergantung terhadap titik acuan awal dari si bidang pantul tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul sensor posisi. Untuk data dan pengolahan data di jurnal maupun di paper, silakan mengikuti prosedur yang sudah ada. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.